Di hari pertama pernikahanku dengan Su Qingran, dia malah memberitahuku bahwa dia punya orang yang dicintai. Bahkan di hari yang sama menandatangani sebuah perjanjian untuk bercerai setelah 3 tahun. Tapi tidak ada yang menyangka hal yang sulit dibicarakan saat itu kini malah menjadi kartu terbesarku untuk pergi. Sekarang, batas waktu 3 tahun akan segera berakhir. Aku mengirimkan perjanjian yang sudah lama kusimpan ini, namun masih sangat baru, kepada pengacara. Pengacara Liu, ini adalah perjanjian yang saya dan istri saya tanda tangani pada hari pertama pernikahan kami. Coba Anda lihat, apakah ada masalah? Aku berdiri di depan jendela besar. Jariku tanpa sadar mengusap tepi ponsel. Tuan Lin, perjanjiannya sudah saya lihat. Tidak ada masalah. Suara profesional pengacara terdengar dari seberang telepon. Masih ada 1 bulan sebelum jangka waktu 3 tahun berakhir. Setelah jatuh tempo, perjanjian akan berlaku secara otomatis. Anda bisa langsung ke kantor catatan sipil untuk mengambil akta cerai. Baik, terima kasih. Setelah menutup telepon, aku menatap foto pernikahan di dinding. Di foto, aku mengenakan setelan jas putih, tersenyum dengan puas. Sedangkan Su Qingran yang berdiri di sampingku, mengenakan gaun pengantin putih bersih. Wajahnya cantik, tapi tidak ada senyum sedikit pun. Cinta dan tidak cinta terlihat begitu jelas. Hari ini akhirnya akan segera tiba. Kamu pasti sangat bahagia, kan? Tanda tanya. Aku bergumam pelan. Ujung jariku dengan lembut membelai profil wajah dingin wanita di foto itu. Terdengar suara kunci dibuka dari pintu depan. Aku segera menarik tanganku, berbalik untuk menyambutnya. Sudah pulang? Aku mengambil jaket yang dilepas Su Qingran, lalu berjongkok untuk menggantikan sandalnya. Gerakannya begitu terampil seolah sudah dilatih ribuan kali. Su Qingran mengusap keningnya. Raut wajahnya terlihat lelah. Bulan depan adalah perayaan ulang tahun grup Su. Kamu harus hadir di jamuan makan malam. Tanganku yang sedang merapikan jaket berhenti sejenak. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak bisa pergi. Kenapa tidak bisa pergi? Su Qingran mengerutkan kening. Aku baru saja akan membuka mulut. Su Qingran tiba-tiba sepertinya mengerti sesuatu. Tatapannya menjadi dingin. Apakah karena akhir-akhir ini aku selalu menemani Xiaoyu? Di hari pertama pernikahan kita, aku sudah memberitahumu. Aku punya orang yang kusuka. Kamu juga bilang tidak akan ikut campur. Hatiku tiba-tiba terasa sakit, seolah-olah disobek paksa oleh seseorang. Benar juga. Istri mana yang di hari pertama pernikahan memberitahu suaminya bahwa dia punya orang yang dicintai dan bahkan menandatangani perjanjian cerai setelah 3 tahun? Aku hanya melakukan sesuai keinginannya. Bulan depan aku sudah tidak akan di sini lagi. Jadi aku tidak bisa menghadiri jamuan makan malam itu. 3 tahun lalu, 2 keluarga kaya, keluarga Lin dan Su, mengumumkan berita pernikahan mereka. Aku sudah menyukai Su Qingran sejak kecil. Sangat gembira saat tahu bisa menikahinya. Tapi di malam pernikahan, Su Qingran memberiku sebuah perjanjian cerai. Aku punya orang yang kusuka, tapi latar belakang keluarganya biasa saja. Keluarga Su tidak mengizinkanku menikah dengannya. Ucapannya dingin dan acuh tak acuh. Aku akan menggunakan waktu 3 tahun untuk menjadi kepala keluarga Su. Saat itu, tidak akan ada lagi yang berani menentang. Selama 3 tahun ini, kita hanya akan menjadi pasangan di permukaan saja. Pada malam kita bercerai, aku menandatanganinya sesuai keinginannya. Tapi merokok semalaman di balkon. Tapi kurang dari 3 bulan setelah menikah, Xiaoyu, karena bertengkar dengan Su Qingran, menghilang tanpa jejak. Su Qingran mencarinya seperti orang gila, menggunakan semua koneksinya, tapi tetap tidak ada kabar tentangnya. Selama waktu itu, dia tidak pulang semalaman. Saat pulang, dia selalu bawa alkohol. Tatapannya muram dan menakutkan. Sampai suatu malam, dia pulang dalam keadaan sangat mabuk, memelukku dan jatuh ke tempat tidur. Ciumannya mendarat dengan bau alkohol yang menyengat. Tapi yang dia katakan adalah, Xiaoyu, kenapa kamu pergi? Kenapa kamu bersama orang lain? Apakah kamu tidak percaya padaku? Aku seluruhnya kaku. Jantungku seolah diremas dengan keras. Sakitnya hampir membuatku sesak napas. Ternyata dia sudah menemukannya. Xiaoyu sudah bersama orang lain.
Malam itu adalah pertama kalinya bagi kami. Tapi Su Qingran memelukku sambil memanggil nama orang lain semalaman. Keesokan paginya saat bangun, Su Qingran melihat noda darah di spray. Matanya terkejut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku juga bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, menyiapkan pakaian gantinya. Bahkan sebelum dia pergi, aku dengan lembut mengingatkannya bahwa hari ini ada rapat penting. Aku berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi hatiku sudah berdarah-darah. Sejak saat itu, aku semakin berhati-hati dalam memperlakukannya dengan baik. Perutnya tidak baik. Jadi aku bangun pagi setiap hari untuk membuatkan bubur yang baik untuk perutnya. Tekanan kerjanya besar. Jadi aku belajar memijat untuk membantunya meredakan kelelahan. Dia suka ketenangan. Jadi aku tidak pernah berisik di depannya. Bahkan berjalan pun dengan langkah pelan. Perlahan-lahan. Su Qingran sepertinya juga sudah menganggapku sebagai suaminya. Dia mulai membawakanku sebuah hadiah kecil saat pulang dari perjalanan dinas. Membuatkanku secangkir obat flu saat aku sakit. Bahkan terkadang tidur di pelukanku di tengah malam. Telapak tangannya menempel di pinggangku. Hangat dan tenang. Su Qingran tidak pernah lagi menyinggung soal perceraian. Seolah-olah perjanjian itu tidak pernah ada. Aku bahkan dengan naifnya berpikir, mungkin dia benar-benar akan jatuh cinta padaku. Sampai 3 bulan yang lalu, Xiao Yu putus dan kembali ke negara ini. Su Qingran hampir seketika kembali ke sisinya. Dia menemaninya makan, menemaninya berbelanja, bahkan membatalkan rapat penting. Hanya karena Xiao Yu bilang suasana hatinya sedang buruk. Aku berdiri di depan jendela, melihat mobil Su Qingran sekali lagi menuju apartemen Xiao Yu. Akhirnya aku mengerti. Cinta sejati adalah cinta sejati. Tidak peduli seberapa banyak aku berkorban. Tidak bisa menandingi satu tatapan dari Xiao Yu. Untungnya, pernikahan kontrak 3 tahun ini akhirnya akan berakhir. Aku berkata pada diriku sendiri, anggap saja 3 tahun ini adalah mimpi. Sekarang mimpinya sudah berakhir. Aku juga harus pergi. Kenapa tidak bicara? Suara Su Qingran membuyarkan lamunanku. Aku menatap lurus ke arah Su Qingran. Tenggorokanku tercekat. Dia tidak ingat tentang perjanjian cerai itu. Selama 3 tahun ini, setiap hari aku menghitung hari. Takut begitu batas waktunya tiba, dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang, dia sepertinya benar-benar lupa tentang hal ini. Aku membuka mulutku. Baru saja mau mengingatkannya. Ponsel Su Qingran tiba-tiba berdering. Begitu diangkat, terdengar suara Xiao Yu dari seberang. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang dikatakannya. Tapi aku melihat raut wajah Su Qingran tiba-tiba berubah. Tunggu aku. Aku segera ke sana. Dia menutup telepon, mengambil kunci mobil dan bergegas keluar. Karena terlalu terburu-buru, tubuhnya menabrakku dengan keras. Aku terhuyung. Punggungku menabrak kusin pintu. Aku mengerang kesakitan. Tapi Su Qingran bahkan tidak menoleh. Sosoknya sudah menghilang di pintu. Aku berpegangan pada dinding dan perlahan berjalan kembali ke kamar tidur. Melepas jaket, di bahuku sudah muncul memar. Aku mengeluarkan kotak P3K. Dalam diam mengobati diriku sendiri. Tapi hatiku terasa seperti diiris perlahan oleh pisau tumpul. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap langit yang perlahan menjadi gelap di luar jendela. Sampai dering ponsel berbunyi. Itu dari Su Qingran. Datanglah ke rumah sakit pusat kota. Jantungku berdebar. Tanpa sadar aku bertanya, ada apa? Nanti dibicarakan kalau sudah sampai. Saat aku tiba, dari jauh aku melihat Su Qingran berdiri di depan ruang operasi. Dan Xiao Yu bersandar di sisinya. Matanya memerah. Langkahku terhenti. Dadaku terasa seperti diremas oleh sesuatu. Napasku menjadi sesak. Ada apa? Aku berjalan mendekat dan bertanya dengan pelan. Su Qingran mengangkat mata menatapku. Ibu Xiao Yu tiba-tiba menderita leukemia. Membutuhkan transplantasi sumsum tulang segera. Aku terkejut. Lalu, sudah mencari di seluruh kota. Tidak ada yang cocok. Su Qingran berkata datar. Aku sudah melakukan tes kecocokan. Hasilnya cocok. Pupil mataku melebar. Menatapnya dengan tidak percaya. Kamu mau mendonorkan sumsum tulang? Mendonorkan sumsum tulang itu berisiko. Aku memanggilmu ke sini bukan
untuk meminta persetujuanmu. Su Qingran memotongku. Operasi ini membutuhkan tanda tangan keluarga. Keluarga? Jantungku terasa sakit sekali. Ya, secara hukum aku masih suaminya. Tapi di dalam hatinya, keluarganya tidak pernah aku. Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Kukuku hampir menancap ke telapak tangan. Baik, Aku mendengar diriku berkata. Aku menandatangani. Perawat memberikan formulir persetujuan operasi. Aku menulis namaku goresan demi goresan. Setiap goresan terasa seperti melukis di hatiku sendiri. Su Qingran melepaskan Xiaoyu, berbalik dan berjalan menuju ruang operasi. Sesaat sebelum pintu tertutup, aku akhirnya tidak tahan memanggilnya. Su Qingran. Dia menoleh ke arahku. Tatapannya acuh tak acuh. Bibirku bergetar. Pada akhirnya, aku hanya bisa berkata pelan. Hati-hati. Mata Su Qingran sedikit bergerak. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Berbalik dan masuk ke ruang operasi. Saat pintu tertutup, air mataku akhirnya jatuh. Aku akhirnya mengerti. Cinta Su Qingran untuk Xiaoyu begitu dalam hingga dia rela mengorbankan nyawanya. Lampu ruang operasi terus menyala. Koridor begitu sunyi. Hanya terdengar suara napas. Aku duduk di bangku panjang. Ujung jariku terasa dingin. Xiaoyu duduk di seberangku. Matanya merah padam. Sesekali menatap ke arah ruang operasi. Akhirnya, Xiaoyu angkat bicara dengan pelan. Tuan Lin, maaf. Aku merepotkan kalian lagi. Aku mengangkat mata menatapnya. Tidak mengatakan apa-apa. Xiaoyu menyeka air matanya. Suaranya tercekat. Aku benar-benar tidak menyangka. Setelah bertahun-tahun, Qingran masih begitu mencintaiku. Dia berhenti sejenak, seolah tenggelam dalam kenangan. Tahukah kamu, tahun lalu di hari ulang tahunku, dia sengaja terbang ke Paris, hanya untuk memberiku sebuah jam tangan. Jam tangan itu adalah model yang pernah aku sebutkan aku suka secara sambil lalu. Dia ternyata masih mengingatnya. Tapi aku malah masih marah padanya. Langsung melemparkan jam tangan itu padanya. Bahkan tidak membiarkannya masuk. Jari-jariku menegang. Kukuku menancap dalam ke telapak tangan. Aku ingat dengan sangat jelas. Tahun lalu, Su Qingran memberitahuku dia akan pergi dinas ke luar negeri selama 3 hari. Saat pulang, dia membawa sebuah jam tangan dan memberikannya begitu saja padaku. Aku sangat senang. Menyimpan jam tangan itu di laci paling bawah. Bahkan tidak tega memakainya. Ternyata itu adalah jam tangan yang tidak diinginkan Xiaoyu, yang dia berikan begitu saja padaku. Xiaoyu melanjutkan ceritanya. Lalu Natal 2 tahun lalu, aku bertengkar hebat dengan pacarku saat itu dan memposting status yang sangat negatif di media sosial. Qingran melihatnya dan langsung terbang menemuiku malam itu juga. Dia berdiri di bawah apartemenku semalaman. Hari itu salju turun dengan lebat. Dia hanya berdiri di sana, tapi tidak berani naik untuk mengetuk pintu. Hatiku terasa sesak. Aku ingat malam Natal itu, karena Su Qingran sangat bergairah. Kami melakukannya 7 kali. Aku pikir dia akhirnya mulai memiliki perasaan padaku. Keesokan paginya, saat aku bangun, sisi tempat tidur di sebelahku sudah dingin. Aku hanya mengira dia pergi untuk urusan mendesak. Ternyata dia bergegas menemui Xiaoyu. Selama 3 tahun ini, air mata Xiaoyu jatuh lagi. Aku terus marah padanya. Sengaja tidak menghubunginya. Tapi ternyata dia tidak pernah melupakanku sehari pun. Setiap hari, dia menulis surat untukku. Meskipun aku tidak pernah membalasnya. Aku tiba-tiba merasa sesak napas. Berapa banyak malam, aku melihat lampu ruang kerjanya menyala. Kupikir dia sedang mengerjakan dokumen perusahaan. Bahkan aku sengaja membuatkan kopi dan mengantarkannya. Ternyata dia sedang menulis surat cinta untuk Xiaoyu. Aku selalu berpikir, setidaknya selama Xiaoyu pergi, Su Qingran benar-benar ingin hidup bersamaku. Sekarang aku baru mengerti. Ternyata dari awal sampai akhir, hanyalah angan-anganku sendiri. Hati yang kupikir sudah berhasil kululuhkan. Sebenarnya memikirkan orang lain. Melihat Xiaoyu akan melanjutkan ceritanya, aku tiba-tiba berdiri. Wajahku pucat pasi. Tapi suaraku berusaha tetap tenang. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tanpa menunggu jawaban Xiaoyu, aku berbalik dan pergi dengan cepat. Langkahku semakin cepat.
Akhirnya aku hampir seperti melarikan diri. Setelah sampai di rumah, aku dalam diam membereskan semua barang bawaanku. Hanya menunggu hari perjanjian cerai itu berakhir. Selama periode ini, setiap hari aku bisa melihat kabar Sukingran dari media sosial Xiaoyu. Operasinya berhasil, tapi dia tidak beristirahat sejenak pun. Segera mengatur kamar rumah sakit terbaik untuk Ibu Xiaoyu, mendatangkan tim medis terbaik dari luar negeri. Bahkan secara pribadi mengawasi setiap rencana perawatan. Postingan terbaru Xiaoyu adalah sebuah foto Sukingran duduk di samping tempat tidur, sambil diinfus, sambil menunduk fokus mengupaskan buah delima untuknya. Keterangan fotonya adalah, aku tidak akan pernah bertemu orang yang begitu mencintaiku lagi. Jantungku terasa sakit. Air mata jatuh di layar ponsel dan mengaburkan pandangan. Profil lembut Sukingran di foto itu. Aku teringat tahun-tahun ini. Aku juga merawatnya dengan sepenuh hati. Perutnya tidak baik. Aku setiap hari membuatkan bubur untuknya. Pekerjaannya sibuk. Aku selalu menyalakan lampu menunggunya pulang. Buah yang kusajikan untuknya selalu sudah dikupas dan dibuang bijinya. Dipotong seukuran sekali suap. Sekarang, dia malah melakukan itu untuk orang lain. Aku menarik napas dalam-dalam. Menyeka air mata. Berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa. Setelah berhenti mencintainya, aku akan mencintai diriku sendiri. Seminggu kemudian, Sukingran tiba-tiba pulang. Aku terkejut. Seharusnya, dia tidak akan meninggalkan sisi Xiaoyu. Malam ini ada jamuan keluarga. Ganti bajumu. Katanya singkat. Aku mengerti. Dalam diam aku berganti ke pakaian yang pantas dan pergi bersamanya. Di jamuan keluarga, semua orang bersulang dan berbasa-basi. Tidak henti-hentinya berbincang. Sambil mengobrol, topik pembicaraan beralih kepadaku dan Sukingran. Kalian sudah menikah 3 tahun. Sudah waktunya punya anak. Benar. Kingran sekarang adalah kepala keluarga. Harus ada penerus. Leimo, kamu harus cepat-cepat. Aku menunduk dan mendengarkan dalam diam. Jariku tanpa sadar mengusap tepi gelas. Tepat pada saat itu, Sukingran yang sedari tadi, diam tiba-tiba angkat bicara. Tidak terburu-buru. Suaranya tidak keras, tapi membuat seluruh ruang makan menjadi sunyi seketika. Raut wajah semua orang berubah. Tapi karena status Sukingran sebagai kepala keluarga, tidak ada yang berani berkata apa-apa lagi. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Makan malam itu akhirnya berakhir dalam keheningan yang canggung. Setelah makan, Ibu Su berdiri, menatapku dengan tajam. Leimo, ikut aku ke ruang kerja. Semua orang tahu, ini adalah cara untuk menekanku agar punya anak. Sukingran jelas juga melihatnya. Ibu, kalau ada yang ingin dibicarakan, katakan langsung padaku. Ibu Su baru saja akan berbicara. Ponsel Sukingran tiba-tiba berdering. Dia melihat layar ponselnya. Raut wajahnya berubah. Segera berjalan ke samping untuk mengangkat telepon. Dengan nada yang sangat lembut. Xiaoyu, ada apa? Ibu Su mendengus dingin. Langsung berkata padaku, ikut aku. Aku mengerucutkan bibir. Dalam dia mengikutinya. Begitu pintu ruang kerja tertutup, wajah Ibu Su langsung menjadi muram. Berlutut, aku perlahan. Berlutut di lantai marmer yang dingin. Tahu di mana salahmu? Ibu Su menatapku dari atas. Aku menunduk tanpa bicara. Ibu Su menggebrak meja dengan keras. Salahnya adalah saat Kingran bilang tidak terburu-buru punya anak. Kamu malah tidak menasihatinya. Dia mengeluarkan sebuah botol porselen dari laci. Meletakkannya dengan keras di atas meja. Ini obat penyubur. Mulai hari ini, kamu minum setiap hari. Kamu harus tidur dengan Kingran. Sampai kamu hamil. Jika ini adalah dulu, aku pasti akan menurut. Tapi kali ini, aku mengangkat kepala. Suaraku pelan tapi tegas. Obat ini tidak akan kuminum. Pupil Ibu Su menyipit. Apa katamu? Obat ini tidak akan kuminum. Kingran untuk sementara tidak ingin punya anak. Aku menghargai keputusannya. Selama ini, setiap kali kami berhubungan, Sukingran selalu menggunakan pengaman. Bahkan jika sesekali lepas kendali, setelahnya dia akan segera minum pil kontrasepsi. Aku dulu naif berpikir, dia hanya sementara tidak ingin punya anak. Sekarang aku baru mengerti.
Dia tidak pernah berpikir untuk punya anak denganku. Sekarang aku sudah memutuskan untuk pergi. Aku tidak akan membiarkan diriku mengandung anaknya. Hanya akan menambah ikatan. Apa katamu? Suara Ibu Su meninggi. Aku tidak akan minum. Aku mengulangi. Kamu membangkang. Ibu Su gemetar karena marah. Sebagai seorang suami, kamu tidak menjalankan kewajibanmu. Qingran mendonorkan sumsum tulang untuk Ibu Xiaoyu itu. Kamu juga tidak melarangnya. Dia berdiri dan berteriak, ambil hukum keluarga. Tak lama kemudian, seorang pelayan membawa hukum keluarga. Sebuah cambuk rotan yang telah direndam air garam. Ibu Su berdiri memegang cambuk, berkata dengan tegas, aku tanya sekali lagi. Kamu mau minum atau tidak? Aku menggeleng. Telak, satu cambukan mendarat. Rasa panas yang menyengat seketika menyebar dari punggung ke seluruh tubuh. Aku menggertakkan gigi. Keringat dingin langsung membasahi punggungku. Kamu mau minum atau tidak? Aku tetap menggertakkan gigi dan menggeleng. Cambuk itu mendarat lagi dan lagi. Melalui jendela besar, aku melihat Su Qingran di taman masih menelpon. Dia membelakangi ruang kerja. Posturnya santai. Sesekali tersenyum. Jelas sedang mengobrol dengan senang bersama Xiaoyu. Kalau begitu, akan kubuat kau mengerti. Apa itu? Kewajiban menantu keluarga Su. Cambuk itu merobek pakaianku, meninggalkan bekas luka berdarah di kulitku. Aku gemetar kesakitan, tapi tetap tidak mau menyerah. Aku tidak mau. Darah membasahi pakaianku. Pandanganku mulai kabur. Yang terakhir kulihat adalah punggung Su Qingran yang masih menelpon. Sebelum kegelapan menelan kesadaranku. Kupikir ini juga baik. Setelah sakit untuk terakhir kalinya ini, aku tidak akan pernah merasa sakit lagi untuknya. Saat aku sadar, aku berada di tempat tidur rumah sakit. Terdengar suara hormat direktur rumah sakit. Presiden Su. Luka cambuk di tubuh Tuan Lin sangat dalam. Beberapa bagian sudah mencapai lapisan dermis. Gunakan obat terbaik. Panggil dokter terbaik. Suara Su Qingran dingin. Jangan sampai meninggalkan bekas luka. Baik, kami akan melakukan yang terbaik. Setelah direktur pergi, Su Qingran berbalik dan menyadari aku sudah sadar. Dia berjalan cepat ke sisi tempat tidur. Alisnya sedikit berkerut. Bagaimana perasaanmu? Aku mencoba bergerak. Luka di punggungku terasa perih. Aku memaksakan diri berkata, tidak apa-apa. Di sini ada perawat yang menjagaku. Kalau kamu ada urusan, pergilah. Di luar dugaan, Su Qingran tidak pergi. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan tatapan yang rumit. Kenapa kamu tidak memanggilku saat ibu mempersulitmu? Aku teringat punggungnya saat itu, yang fokus berbicara dengan Xiaoyu di telepon. Aku tersenyum pahit. Kulihat kamu sangat sibuk. Aku berhenti sejenak, lalu bertanya pelan. Jika aku memanggilmu, apakah kamu benar-benar akan segera datang? Tentu saja, jawab Su Qingran tanpa ragu. Aku tertegun. Jawaban ini sama sekali berbeda dari yang kubayangkan. Urusan dengan keluarga sudah kuselesaikan. Lanjutnya, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu karena masalah anak. Aku tahu. Aku menunduk. Pergilah. Kenapa kamu selalu menyuruhku pergi? Su Qingran mengerutkan kening bertanya padaku. Bukankah kamu sangat sibuk? Sibuk dengan urusan perusahaan. Sibuk menemani Xiaoyu. Akhir-akhir ini tidak sibuk. Dia mengulurkan tangan untuk merapikan selimutku. Beberapa hari ini aku bisa merawatmu. Ini benar-benar di luar dugaanku. Beberapa hari berikutnya, Su Qingran benar-benar tinggal di rumah sakit merawatku. Membantuku mengatur tempat tidur. Menyuapiku makan. Bahkan secara pribadi mengganti perbanku. Suatu malam aku tidak bisa tidur karena sakit. Su Qingran duduk di samping tempat tidur, menepuk punggungku dengan lembut seperti menidurkan anak kecil. Sampai aku tertidur lelap. Kelembutan seperti ini membuatku seolah kembali ke masa paling intim kita. Tapi aku tidak akan tenggelam lagi di dalamnya. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Tidak akan kembali. Seminggu kemudian, bekas luka di punggungku sudah banyak memudar. Hari itu, saat Su Qingran mengoleskan obat untukku, aku tidak sengaja mengerang. Gerakannya tiba-tiba berhenti. Aku menoleh dengan bingung dan melihat matanya menjadi gelap. Bibirnya terkatup rapat.
Raut wajahku sedikit berubah. Su Qingran perlahan mendekatiku. Napasnya perlahan menjadi lebih cepat. Tepat saat bibirnya akan menyentuh bibirku. Perang! Terdengar suara nyaring. Memecah suasana intim di kamar itu. Kami berdua menoleh bersamaan. Terlihat Xiao Yu berdiri di pintu. Keranjang buah yang dipegangnya jatuh ke lantai. Buah-buahan berserakan di lantai. Matanya merah padam. Suaranya bergetar. Apakah aku mengganggu kalian? Su Qingran mendorongku dengan keras. Xiao Yu, tidak seperti yang kamu pikirkan. Gerakannya terlalu cepat. Aku tidak siap dan terdorong ke belakang. Seluruh tubuhku jatuh dari tempat tidur. Buk, terdengar suara benturan. Bagian belakang kepalaku terbentur keras di sudut nakas. Darah langsung mengalir. Aku tidak akan mengganggu kalian. Xiao Yu berbalik dan lari. Xiao Yu, Su Qingran bahkan tidak melirikku yang terjatuh di lantai. Tanpa ragu mengejarnya keluar. Aku terbaring di lantai. Darah mengamburkan pandanganku. Aku tiba-tiba tertawa. Tertawa sampai air mata keluar. Saat perawat menemukanku, aku sudah pingsan lagi karena kehilangan banyak darah. Dalam kesadaran terakhirku, aku mendengar teriakan panik perawat. Pasien terluka di kepala. Cepat panggil dokter. Dan Su Qingran tidak pernah kembali. Karena cedera kepala, aku terpaksa tinggal beberapa hari lagi di rumah sakit. Su Qingran tidak pernah muncul lagi. Aku tahu dia pasti sibuk membujuk Xiao Yu. Jadi aku tidak pernah meneleponnya sekalipun. Bahkan tidak mengirim satu pesan pun. Di hari, aku keluar dari rumah sakit. Kepala pelayan menelpon. Menanyakan tentang persiapan pesta ulang tahun Su Qingran. Aku memegang ponsel dan terdiam untuk waktu yang lama. Setiap tahun sebelumnya, ulang tahun Su Qingran, selalu aku yang mengaturnya. Meskipun keluarga Su adalah keluarga kaya, tapi tidak ada kehangatan sama sekali. Orang tuanya bahkan tidak tahu dia alergi kacang. Setiap tahun, mereka menyiapkan kue dengan selai kacang. Aku ingat tahun pertama menghadiri pesta ulang tahunnya. Aku melihatnya diam-diam meminum obat alergi. Kenapa tidak memberitahu mereka langsung? Aku bertanya dengan sedih saat itu. Tidak perlu, katanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dibandingkan ini, mereka lebih peduli dengan laporan keuangan perusahaan tahun ini. Sejak saat itu, aku mulai mempersiapkan pesta ulang tahunnya dengan tanganku sendiri. Setiap hidangan, setiap karangan bunga disesuaikan dengan seleranya. Dia tidak perlu lagi menghadapi dekorasi yang tidak disukainya. Juga tidak perlu khawatir salah makan makanan yang membuatnya alergi. Kepala pelayan mendesak di telepon. Aku menarik napas dalam-dalam. Biar aku yang urus. Ini adalah kali terakhir. Setelah bercerai, tentu akan ada orang lain yang mengurus ulang tahunnya. Aku mempersiapkannya dengan cermat seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja kali ini, aku meminta kepala pelayan untuk mengikutiku. Aku menjelaskan secara rinci. Kue harus Black Forest. Jangan tambahkan selai kacang. Untuk dekorasi bunga gunakan mawar putih. Dia benci mawar merah. Di daftar minuman jangan ada tequila. Dia akan sakit kepala jika meminumnya. Semua ini harus diingat dengan jelas. Lain kali saat kalian yang menyelenggarakannya. Jangan sampai salah. Kepala pelayan bertanya dengan bingung. Lain kali bukan Anda lagi yang menanganinya. Aku menunduk dan tidak menjawab. Lain kali, aku sudah bukan menantu keluarga Su lagi. Bagaimana mungkin masih aku yang menanganinya? Pada hari pesta ulang tahun, kediaman itu terang benderang. Aku mengenakan setelan biru tua. Berdiri di pintu menyambut tamu. Melihat Su Qingran masuk perlahan sambil menggandeng tangan Xiao Yu. Su Qingran mengenakan gaun fishtail strapless berwarna merah. Tampak begitu bersinar. Saat Xiao Yu memasuki ruangan, aku langsung mengerti. Sepertinya Xiao Yu sudah berhasil membujuknya. Pandangan Su Qingran terpaku pada Xiao Yu sepanjang waktu. Gelasnya kosong. Dia segera menyuruh orang mengisinya. Kerahnya sedikit berantakan. Dia mengangkat tangan untuk merapikannya. Dia memakan sesuatu yang lezat. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Dia tidak bisa menahan senyum. Dengan senyum lembut di sudut bibirnya. Tapi dari awal sampai akhir tidak melirikku sama sekali. Aku diam-diam berdiri di sudut menyapa para tamu. Seperti kepala pelayan yang berdedikasi. Tiba di sesi membuka kado. Hadiah dari para tamu semuanya adalah barang berharga. Kalung edisi terbatas yang kuberikan.
Diletakkan dengan hormat di atas nampan perak oleh kepala pelayan. Tuan Lin, seleranya bagus sekali. Kalung ini edisinya terbatas. Hanya ada 10 di seluruh dunia. Sangat cocok dengan temperamen Nona Su. Benar-benar pasangan suami istri. Paling mengerti selera Nona Su. Su Qingran melirikku. Jelas dia juga puas. Tapi hanya mengucapkan terima kasih. Tapi saat membuka kado dari Xiaoyu, seluruh ruangan tiba-tiba hening sejenak. Itu adalah syal rajutan tangan berwarna krem. Jahitannya miring dan tidak rapi. Sekilas tahu itu dibuat oleh orang yang tidak ahli. Ada yang tidak bisa menahan tawa. Zaman sekarang masih memberi hadiah syal buatan tangan. Benang wol murahan seperti ini. Kalau Nona Su memakainya, mungkin bisa alergi. Siapa pria ini? Berpakaian begitu lusuh. Bagaimana bisa masuk ke sini? Wajah Xiaoyu pucat pasi. Tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wajah Su Qingran langsung menjadi gelap. Dia mengambil sal itu dan memakainya di leher di depan semua orang. Aku sangat suka hadiah ini. Suaranya tidak keras, tapi membuat seluruh ruangan menjadi hening. Dibandingkan barang mahal, aku lebih menghargai ketulusan dari buatan tangan. Setelah berkata, dia mengambil kalung pemberianku dengan dingin. Adapun yang ini, meskipun mahal, tapi tidak ada kreativitas sama sekali. Suara kalung yang dilempar ke tempat sampah terdengar sangat menusuk. Seluruh aula perjamuan langsung senyap dalam keheningan yang aneh. Tiba-tiba terdengar seruan setuju. Nona Su benar. Buatan tangan baru terasa hangat. Kalung tidak ada apa-apanya. Jahitan syal ini sangat khas. Tuan ini benar-benar terampil. Aku berdiri di tempat, merasa seluruh darah di tubuhku membeku. Itu adalah kalung yang aku cari selama 3 bulan penuh. Terbang ke toko-toko khusus di beberapa negara, membandingkan belasan model berulang kali sebelum memilihnya. Dan sekarang, itu dibuang seperti sampah. Demi membela Xiaoyu. Sebenarnya jika dipikir-pikir, pemandangan seperti ini bukankah sering terjadi belakangan ini? Dia bisa meninggalkan rapat penting demi Xiaoyu, tapi tidak bisa mengingat hari ulang tahunku. Dia bisa merawat Xiaoyu yang sakit sepanjang malam. Tapi saat aku demam tinggi, bahkan tidak ada satu panggilan telepon pun. Dia bisa demi sepatah kata dari Xiaoyu, terbang melintasi separuh dunia. Bahkan pelit untuk meluangkan waktu makan bersamaku. Setiap kali, dia akan selalu memilih Xiaoyu tanpa ragu-ragu. Sama seperti hari ini, membuang hadiahku tanpa ragu sedikit pun. Aku dengan lembut membelai dadaku. Dulu di sana berdebar begitu kencang untuknya. Sekarang tenang seperti air mati. Ternyata mencintai seseorang benar-benar bisa terkuras habis. Debaran di masa lalu. Harapan. Penderitaan. Semuanya terkikis. Sedikit demi sedikit seiring dengan pilihannya yang berulang kali. Aku tidak akan bersedih untuknya lagi. Karena hatiku sudah kosong. Selanjutnya di aula perjamuan. Semua mata tertuju pada Xiaoyu. Para tamu yang tadi mengejeknya miskin. Sekarang berebut untuk menjilatnya. Aku berdiri di sudut. Menyunggingkan senyum tipis. Inilah aturan main masyarakat kelas atas. Satu tatapan dari Su Qingran bisa membuat semua orang berkerumun. Begini juga bagus. Lagi pula setelah bercerai, Su Qingran mungkin akan langsung membiarkan Xiaoyu masuk ke keluarga Su. Sekarang membawanya ke mata publik. Hanyalah persiapan awal saja. Pesta berakhir. Para tamu pergi satu persatu. Aku berdiri di pintu mengantar para tamu. Dengan senyum sopan di wajahku. Seolah-olah, aku masih menantu keluarga Su yang tanpa celah. Sampai tamu terakhir pergi, aku baru bisa sedikit lega. Saat berbalik, aku melihat Su Qingran dan Xiaoyu berdiri di dekat pintu. Di luar hujan deras. Angin dingin masuk membawa hawa lembab. Xiaoyu sedikit menggigil. Dia bersin. Alis Su Qingran berkerut. Segera melepas selendangnya dan menyampirkannya di bahu Xiaoyu. Masih dingin. Xiaoyu menggigil. Pandangan Su Qingran menyapu sekeliling. Tiba-tiba tertuju padaku. Di lenganku tersampir sebuah syal kasmir. Berwarna krem dengan tekstur yang lembut. Memancarkan kilau halus di bawah cahaya. Berikan syalmu pada Xiaoyu. Mendengar perkataannya, tubuhku bergetar. Wajahku langsung memucat. Ini nenekku. Aku tahu ini buatan tangan nenekmu yang sudah meninggal. Su Qingran memotongku. Xiaoyu hanya pinjam sebentar. Kenapa kamu begitu perhitungan? Tenggorokanku tercekat. Ujung jariku mencengkeram ujung syal dengan erat.
Tapi pada akhirnya, aku perlahan melepaskannya. Melepasnya. Aku tahu bahkan jika aku tidak memberikannya, Su Qingran akan menyuruh orang mengambilnya langsung dariku. Saat aku menyerahkannya, Xiao Yu mengulurkan tangan dan menerimanya. Dengan senyum minta maaf di wajahnya. Terima kasih. Nanti akan aku kembalikan dengan baik. Aku segera menggelengkan kepala. Berulang kali mengingatkan karena khawatir. Ini sama sekali tidak boleh direndam air. Harus di dry clean. Besok aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Xiao Yu mengangguk. Aku mengerti. Tepat pada saat itu, sopir mengemudikan mobil mendekat. Berhenti tepat di depan pintu. Su Qingran melirik Xiao Yu. Melihat wajahnya yang agak pucat. Alisnya sedikit berkerut. Berpaling padaku dan berkata, Xiao Yu sedikit flu. Aku antar dia pulang dulu. Kita tidak searah. Kamu pulang sendiri saja. Setelah berkata, tanpa menunggu jawabanku, dia sudah membawa Xiao Yu masuk ke mobil. Pintu mobil tertutup. Mesin menyala. Mobil sedan hitam itu dengan cepat menghilang di tengah hujan. Hanya menyisakan aku berdiri sendirian di depan pintu. Air hujan membasahi ujung bajuku. Jalanan yang diguyur hujan deras tampak sepi. Aku berdiri di tengah angin dingin selama 40 menit baru mendapatkan taksi. Saat tiba di rumah, aku sudah basah kuyup. Kepala terasa berat, dahi panas. Sangat panas. Aku memaksakan diri minum obat penurun demam. Lalu jatuh tertidur pulas di tempat tidur. Tengah malam, ponsel terus bergetar. Tapi kepalaku sakit sekali. Bahkan tidak punya tenaga untuk mengangkat tangan. Hanya bisa membiarkannya bergetar berulang kali. Akhirnya kembali hening. Keesokan harinya, demamku akhirnya turun. Tapi tenggorokanku kering seperti terbakar. Aku memaksakan diri untuk bangun dan minum seteguk air. Baru kemudian, aku mengambil ponsel. Ada lebih dari 10 pesan belum terbaca di layar. Semuanya dari Xiao Yu. Membuka gambar pertama membuat pupil mataku mengecil. Sel kasmir yang berharga itu terendam seluruhnya di dalam air. Bulu-bulunya yang lembut menjadi basah dan lengket. Bentuknya sudah berubah. Pesan muncul satu persatu. Maaf ya, aku lupa selnya tidak boleh kena air. Begitu sampai rumah, langsung kurendam di air. Benar-benar minta maaf. Berapa harga sel ini? Biar aku ganti rugi. Kebetulan bahannya sangat bagus. Bisa aku simpan untuk dijadikan lap atau semacamnya. Kalau kamu tidak menjawab, aku anggap kamu setuju. Kalau begitu aku ganti 30 yuan ya. Kamu bilang ini buatan nenekmu. Harga segitu seharusnya sudah cukup kan? Gambar terakhir adalah penampakan syal yang telah digunting berantakan. Bagian tepinya bahkan sengaja digunting menjadi serpihan. Seperti dirusak dengan sengaja. Jariku gemetar. Kemarahan membuncah sampai ke ubun-ubun. Aku langsung menyingkap selimut. Tidak peduli bahwa aku masih sedikit demam. Langsung bergegas keluar pintu. Di depan pintu apartemen Xiao Yu, aku menekan bel pintu. Dengan tatapan mata yang dingin menakutkan. Pintu terbuka. Xiao Yu yang mengenakan pakaian rumah menatapku dengan heran. Tuan, kenapa Anda datang? Mana syalku? Suaraku terdengar dingin. Xiao Yu mendengar itu. Berbalik, mengambil sel yang sudah digunting-gunting itu dari sofa. Maksudmu ini? Bukankah aku sudah membayarnya? Setelah berkata, dia menunduk melihat ponselnya. Transfer 30 yuan itu. Apa kamu tidak menerimanya? Apa kamu merasa kurang? Kalau begitu aku tambah 20 lagi ya. Lagi pula ini buatan orang tua. Seharusnya tidak terlalu mahal. Pak, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Xiao Yu. Dia terhuyung mundur selangkah, memegangi wajahnya dan menatapku tak percaya. Kamu memukulku. Mataku menatap tajam. Kata demi kata. Kamu sengaja. Kan tanda tanya. Mata Xiao Yu langsung memerah. Sengaja apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sengaja pulang ke negara ini. Sengaja saat ibumu butuh donor sumsum tulang. Menelepon Su Qingran. Sengaja mengatakan hal-hal itu padaku di luar ruang operasi. Sengaja saat aku dan Su Qingran berciuman. Kamu menerobos masuk. Sekarang sengaja menggunting rusak syalku. Aku mendekat selangkah. Suara sedingin es. Xiao Yu, aku beritahu kamu. Banyak trikmu yang aku lihat dengan jelas. Aku tidak mengatakannya. Bukan berarti
Aku akan terus-menerus dihina olehmu seperti ini. Wajah Xiao Yu berubah. Wajahnya pucat. Dengan keras kepala berkata, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku menggertakkan gigi dan hendak berbicara lagi. Tiba-tiba suara dingin datang dari arah pintu. Linmo, apa yang kamu lakukan? Aku langsung berbalik. Su Qingran berdiri di pintu. Tatapannya begitu suram dan menakutkan. Linmo. Su Qingran berjalan cepat ke hadapan Xiao Yu. Jarinya dengan lembut menyentuh bekas merah di wajahnya. Tatapannya penuh iba seolah-olah terluka bakar. Dia memukulmu. Ada apa? Dengan mata memerah, Xiao Yu menceritakan kejadiannya. Wajah Su Qingran semakin gelap. Bukankah hanya sebuah syal? Sampai harus memukul orang. Dia berbalik dan menanyaiku. Suaranya sedingin es. Bukankah hanya sebuah syal? Suaraku bergetar. Su Qingran, itu satu-satunya peninggalan nenekku untukku. Su Qingran tertegun. Menikah selama 3 tahun. Aku selalu lembut dan perhati-hatian. Bahkan tidak pernah berbicara dengan suara keras. Saat ini, mataku yang memerah dan bahuku yang bergetar membuatnya merasa asing sejenak. Xiao Yu tidak sengaja. Nada bicaranya melunak. Dia juga sudah ganti rugi. Kamu masih mau apa lagi? Kalau tidak puas dengan jumlahnya, aku yang akan ganti, katanya sambil mengeluarkan buku cek dari tasnya. Menulis nominal dengan cepat dan menyerahkannya. Segini cukup. Aku menatap cek yang disodorkan Su Qingran. Cek itu. Jantungku serasa diremas kuat oleh tangan tak terlihat. Sakitnya membuatku hampir tidak bisa bernapas. Su Qingran melihatku tidak kunjung menerimanya. Alisnya sedikit berkerut. Merobek selembar cek lagi. Menulis nominal yang baru. Tidak cukup. Nadanya dingin. Seolah-olah hanya sedang membicarakan sebuah transaksi. Kalau begini, selembar demi selembar cek disodorkan ke hadapanku. Nominalnya semakin besar. Tapi hatiku malah semakin dingin. Akhirnya, aku mengulurkan tangan dan menerima cek terakhir. Ujung jariku sedikit bergetar. Cukup. Suaraku sangat pelan. Tapi seolah menghabiskan seluruh tenagaku. Su Qingran, bukan hanya cek ini yang cukup, pernikahan kita ini juga sudah cukup. Setelah berkata, aku berbalik untuk pergi. Tapi belum 2 langkah. Terdengar suara dingin Su Qingran dari belakang. Berhenti. Langkahku terhenti. Aku tidak berbalik. Uangnya sudah kamu ambil. Urusan tamparan itu belum selesai. Nadanya tidak bisa dibantah. Minta maaf pada Xiao Yu. Tubuhku menegang. Perlahan aku berbalik. Mataku memerah. Apa katamu? Tatapan Su Qingran dingin. Aku bilang, minta maaf. Kalau aku tidak mau, suaraku bergetar. Keluarga Lin dan keluarga Su masih ada kerjasama. Nada bicara Su Qingran datar. Tapi setiap katanya setajam pisau. Pupik mataku mengerut. Jantungku serasa ditusuk dengan kejam. Aku tidak pernah menyangka. Dia akan menggunakan kerja keras orang tuaku untuk mengancamku. Udara seakan membeku selama beberapa detik. Akhirnya, aku perlahan menundukkan kepala. Dengan suara serak. Maaf. Xiao Yu memegangi wajahnya. Berpura-pura berkata, Tuan Lin, apa Anda tulus meminta maaf? Apakah orang kelas atas seperti kalian? Meminta maaf selalu sambil, lalu begini? Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Kuku menancap dalam ketelapak tangan. Detik berikutnya, aku tiba-tiba membungkuk. Membungkuk dalam-dalam pada Xiao Yu. Maafkan aku. Suaraku tercekat. Tapi setiap kata terdengar jelas. Tuan Xiao, aku yang salah karena telah memukulmu. Mohon maafkan aku. Setelah selesai, aku berdiri dan menatap Su Qingran. Apa begini sudah cukup? Su Qingran menatap mataku yang memerah. Entah kenapa hatinya sedikit teriris. Dia tiba-tiba teringat saat aku demam tinggi 3 tahun lalu. Aku pernah menatapnya dengan mata memerah seperti ini. Tapi saat itu, mataku penuh dengan ketergantungan dan cinta. Sedangkan sekarang, mata itu hanya menyisakan ketenangan seperti air mati. Tenggorokannya tercekat, ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya hanya berkata dingin. Cukup, aku berbalik dan pergi. Punggungku tegap, tanpa ragu sedikit pun. Dari belakang terdengar suara lembut Su Qingran. Masih sakit? Aku bantu obati ya. Xiao Yu menjawab pelan. Sakit. Pelan-pelan ya. Langkahku tidak berhenti. Air mata jatuh tanpa suara.
Tapi segera kuseka, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Hari-hari berikutnya, Sukingran tidak pulang ke rumah. Aku juga tidak meneleponnya sekalipun. Sampai hari di mana perjanjian cerai resmi berlaku. Aku pergi ke kantor catatan sipil sendirian. Saat petugas menyerahkan akta cerai, aku menerimanya dengan tenang. Hanya menatap 3 kata akta cerai yang dicetak emas. Mengusapnya dengan lembut. Hatiku tidak merasakan gejolak sedikit pun. Keluar dari kantor catatan sipil. Hari masih pagi. Aku memberhentikan taksi. Bersiap kembali ke villa keluarga Su untuk mengambil barang-barang terakhirku. Tapi begitu membuka pintu, aku mendapati Sukingran ternyata ada di rumah. Mau kemana? Dia berdiri di tengah ruang tamu, berpakaian rapi. Aku membuka mulut. Belum sempat bicara. Dia sudah berkata seolah mengerti. Hari ini hari jadi pernikahan kita. Kamu keluar untuk menyiapkan hadiah. Ya, tanda tanya. Aku baru teringat. Bukankah memang hari jadi pernikahan? 3 tahun yang lalu, pada hari ini. Kita bertukar cincin di tengah restu semua orang. Tapi malam itu, juga dia memberiku surat perjanjian cerai. Mengatakan pernikahan ini hanyalah pernikahan bisnis. Memintaku untuk tidak menganggapnya serius. Akan berakhir setelah 3 tahun. Ironisnya, hari di mana aku mendapatkan akta cerai ternyata sama dengan hari jadi pernikahan. Dan alasan Sukingran berpikir, aku keluar untuk menyiapkan hadiah. Cukup beralasan. Karena setiap tahun sebelumnya, aku selalu menyiapkan hadiah yang disukainya dengan cermat, meskipun dia tidak pernah ingat hari ini. Tapi kenapa tahun ini dia tiba-tiba ingat? Lalu, apakah dia ingat? Hari ini juga merupakan hari berakhirnya perjanjian cerai kita. Pikiranku berkecamuk. Akhirnya, aku hanya mengencangkan genggaman pada akta cerai di dalam tasku. Mengangguk pelan. Ya, pergi menyiapkan hadiah. Akta cerai juga termasuk hadiah. Sukingran mengangguk acuh tak acuh. Besok aku akan membawa Xiaoyu bermain ski di Swiss. Jadi hari ini, aku akan mengajakmu merayakan hari jadi. Dia mengangkat tangan melihat jam. Aku sudah memesan restoran di lantai atas. Hadiahnya berikan nanti saja. Sekarang ayo pergi. Setelah berkata, dia mengambil jas yang tersampir di sandaran kursi. Berbalik dan berjalan keluar. Tapi aku hanya berdiri di tempat. Tidak bergerak. Dia baru sadar, aku tidak mengikutinya setelah sampai di pintu. Mengerutkan kening menatapku. Tunggu apa lagi? Aku membuka bibirku. Akhirnya, tetap tidak mengucapkan kata-kata aku akan pergi. Sejujurnya, diam sejenak. Aku mencari alasan. Aku masih ada urusan. Kamu pergi dulu saja. Aku akan menyusul. Untungnya, Sukingran tidak menyadari ada yang aneh. Menggumamkan hempelan. Langsung pergi. Aku berdiri di depan jendela besar. Melihat mobil hitamnya keluar dari halaman. Akhirnya menghilang di tikungan. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun. Dia ingat hari jadi pernikahan. Tapi ini juga pertama kalinya aku tidak lagi menganggapnya penting. Aku perlahan mengeluarkan akta cerai yang baru dari tasku. Meletakkannya di atas meja kopi. Lalu membawa koper yang sudah kusiapkan. Menutup pintu dengan pelan. Berbalik dan pergi. Akta cerai tergeletak diam di atas meja. Di sebelahnya ada cek yang tidak pernah kuangkan. Sinar matahari masuk melalui jendela dan menyinarinya. Banyaknya angka 0 di belakang nominalnya. Tapi tidak bisa membeli kembali sebuah syal rajutan tangan. Terlebih lagi tidak bisa membeli kembali 3 tahun ketulusan. Lampu restoran masih gemerlap. Sukingran melihat jam untuk ketiga kalinya. Alisnya berkerut tanpa sadar. Nona Su, perlu saya bantu hubungi Tuan Lin? Manajer bertanya dengan hormat. Sukingran melambaikan tangan. Tidak perlu. Dia mengeluarkan ponselnya. Menyadari aku masih belum membalas pesannya. Tidak seperti biasanya. Di mana aku selalu membalas pesannya secepat mungkin. Dia mengerutkan kening, bangkit, dan meninggalkan restoran. Angin malam menerpa wajahnya. Entah kenapa, hatinya merasa gelisah. Saat membuka pintu rumah, di dalam sangat sunyi. Sukingran mengerutkan kening dan melihat sekeliling. 2 benda yang tergeletak diam di atas meja kopi. Langsung menarik perhatiannya. Akta cerai dan cek yang dia berikan. Pupil mata Sukingran menyusut tajam. Jantungnya serasa diremas kuat oleh tangan tak terlihat. Dia mengambil akta cerai itu dengan gemetar. Berulang kali memastikan tanggal di atasnya adalah hari ini.
Lin Mo, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya terdengar panik tanpa disadarinya. Dering ponsel tiba-tiba berbunyi. Di layar tertera nama Xiao Yu. Qingran. Suara ceria Xiao Yu terdengar dari telepon. Kamu di mana? Aku memasak makanan kesukaanmu. Bisakah kamu datang menemaniku? Di rumah. Jawab Su Qingran tanpa sadar. Matanya masih terpaku pada akta cerai itu. Kalau begitu aku antar ke sana sekarang ya. Nada bicara Xiao Yu ceria. Tidak memberinya kesempatan menolak dan langsung menutup telepon. 20 menit kemudian, Xiao Yu masuk ke ruang tamu. Sekilas langsung melihat akta cerai di atas meja. Astaga, serunya dengan berlebihan. Mundur 2 langkah. Dia, apa maksudnya ini? Mau bercerai denganmu? Su Qingran duduk di sofa, mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. Sekilas kepuasan melintas di mata Xiao Yu, tapi dengan cepat metasin ekspresi khawatir. Dia duduk dengan lembut di samping Su Qingran. Matanya sedikit memerah. Maaf, Qingran. Apakah dia begitu? Karena aku tidak sengaja merusak selnya itu. Jadi dia masih dendam? Aku tahu rasa cemburu pria juga sangat kuat. Tapi aku tidak menyangka dia akan menggunakan perceraian untuk mengancammu. Jari Su Qingran tanpa sadar mengusap-usap pinggiran akta cerai. Untuk pertama kalinya tidak menenangkannya. Qingran. Xiao Yu memiringkan kepala melihat ekspresinya. Hatinya mulai panik. Apakah kamu tidak rela kehilangannya? Kalau tidak, biar aku pergi minta maaf. Aku bahkan bisa berlutut memohon padanya. Tidak rela? Bagaimana mungkin? Su Qingran tertawa dingin. Dengan nada yang merendahkan. Hanya alat untuk pernikahan bisnis. Kamu jangan banyak berpikir. Ini memang bukan salahmu. Kamu kan tidak sengaja. Xiao Yu tersenyum puas. Mengulurkan tangan memeluk pinggangnya. Memeluknya dengan lembut. Sebenarnya aku selalu ingin bilang. Pria membosankan seperti dia memang tidak pantas untukmu. Tubuh Su Qingran menegang sekilas. Tapi segera rileks kembali. Mengulurkan tangan mengacak-acak rambut Xiao Yu. Tapi Xiao Yu tiba-tiba duduk tegak. Pura-pura bertanya dengan bingung. Kenapa dia bahkan tidak mau ceknya? Jangan-jangan dia sudah menemukan pengganti? Tatapan Su Qingran langsung mendingin. Aduh, aku asal bicara. Xiao Yu buru-buru melambaikan tangan. Dengan sifatnya yang seperti itu, mana mungkin ada yang mau. Lagi pula, dia mungkin hanya ingin memaksamu untuk menyerah. Bagaimanapun juga dia sangat mencintaimu. Su Qingran berdiri, berjalan ke lemari anggur, dan menuangkan segelas whisky untuk dirinya sendiri. Dia menengadahkan kepala dan menenggaknya. Cairan panas mengalir di tenggorokannya. Tapi tidak bisa memadamkan rasa resah yang aneh di hatinya. Qingran. Xiao Yu memeluknya dari belakang. Jangan pikirkan dia lagi. Sebenarnya perceraian kalian adalah hal yang baik. Bukan tanda tanya. Kita. Xiao Yu. Su Qingran dengan lembut melepaskan tangannya. Hari ini aku ingin sendiri. Xiao Yu mengerutkan kening. Tapi besok aku temani kamu. Kita lihat mobil model favoritmu. Bagaimana tanda tanya? Su Qingran memaksakan seulas senyum. Setelah Xiao Yu pergi dengan enggan, Su Qingran berdiri di depan jendela besar, menatap pemandangan malam di luar. Lama sekali, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon asistennya. Cari tahu keberadaan Lin Mo. Suaranya serak. Rasa panik yang terus muncul di hatinya. Hampir menelannya. Jangan sampai ada yang tahu. Menutup telepon. Tatapan Su Qingran kembali tertuju pada akta cerai itu. Jelas ini adalah akhir yang sudah mereka sepakati sejak awal. Kenapa sekarang hatinya terasa begitu hampa? Dia teringat kembali kenangan selama 3 tahun ini. Bubur penyehat lambung yang aku buatkan untuknya setiap pagi. Lampu yang kunyalakan saat menunggunya pulang larut malam. Dan juga saat aku dia menemaninya. Penampilan yang tak bisa menyembunyikan rasa cinta. Sial. Dia tiba-tiba membanting gelas anggurnya ke dinding. Pecahan kaca berhamburan. Seharusnya tidak seperti ini. Jelas-jelas kepergianku adalah hal yang baik untuknya. Bukan begitu? Su Qingran berdiri di balkon. Embun malam membasahi ujung rambutnya. Tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Telepon dari asisten masuk jam 2 pagi. Nona Sui. Alamat Tuan Lin sudah ditemukan.